Jae Langkung menginginkan kami untuk membawanya ke kuburan, ke tempat terakhirnya beristirahat. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pulang, tetapi ingin diantar sampai ke sana. Aku masih terbayang-bayang oleh kejadian yang menghantui hidupku, suatu peristiwa yang terjadi ketika aku masih muda, tetapi takkan pernah kulupakan. Kisah ini berkaitan dengan Jae Langkung, sebuah permainan yang seharusnya tak kupercaya hingga kini. Saat itu, aku berusia 16 tahun, tinggal di desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat di pedalaman Jawa. Di desa kami, cerita tentang Jae Langkung telah menjadi rahasia yang tersebar luas, dipercaya oleh banyak orang tua namun dianggap remeh oleh kaum muda seperti kami. Namun, keingintahuan dan rasa penasaran yang menggelora membuatku dan teman-temanku, Nisa dan Adi, memutuskan untuk mencoba sendiri. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, ketika orang-orang sudah tertidur lelap, kami menyelinap keluar dari rumah masing-masing menuju sebuah rumah tua yang terbengkalai di pinggir desa. Rumah itu selama bertahun-tahun ditinggalkan tanpa penghuni, dan legenda mengatakan bahwa arwah-arwah gelap berkeliaran di dalamnya. Dengan gemetar, kami mengatur Jae Langkung di ruang tengah rumah itu. Menurut cerita, kita harus mengucapkan mantra kuno yang dipercaya dapat memanggil arwah dan membuatnya masuk ke dalam boneka. Tapi, entah kenapa, sebagian mantranya terdengar samar dan terputus-putus. Tapi kami berkeras, mengabaikan rasa ketidaknyamanan yang menggigit-gigit. Setelah beberapa saat bersikir, tiba-tiba, kami merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat. Sebuah aura tak kasat mata yang mengisi ruangan. Hembusan angin seolah-olah membelai pipi kami, dan atmosfer menjadi semakin tegang. Tanpa aba-aba, Jae Langkung bergerak, matanya yang kosong seakan-akan menatap ke dalam jiwa kami. Siapa yang memanggilku? Suara serak bergema di ruangan, mengirimkan dahi kami berkeringat dingin. Kami melihat satu sama lain dengan ekspresi campur aduk, tak percaya apa yang kami dengar. Kami yang memanggilmu, jawab Adi dengan suara yang gemetar. Kami ingin berkomunikasi denganmu, arwah. Aku masih ingat betapa takutnya aku pada saat itu, tetapi ada juga perasaan kegembiraan dan keingintahuan yang tidak bisa kusembunyikan. Kami memutuskan untuk bertanya tentang hal-hal yang paling penting dalam hidup kami, tentang masa depan dan nasib kami di dunia ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk yang tak pernah kusangka. Arwah dalam Jae Langkung, yang menamakan dirinya Surya, mulai bercerita tentang masa lalunya yang tragis. Dia adalah seorang wanita muda yang meninggal karena kecelakaan tragis. Dan sejak saat itu, dia meratapi kematian yang tidak adilnya. Tetapi yang membuat kami mengerikan adalah permintaannya. Surya menginginkan kami untuk membawanya ke kuburan, ke tempat terakhirnya beristirahat. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pulang, tetapi ingin diantar sampai ke sana. Dia merasa terikat dengan dunia ini, dan hanya dengan membawanya ke kuburan, dia bisa menemukan kedamaian sejati. Tentu saja, permintaannya membuat kami terperangkap dalam dilema. Kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan terlibat dalam sesuatu yang begitu serius dan mengerikan seperti ini. Tetapi bagaimanapun juga, kami telah memanggil arwah ini, dan sekarang kami harus menanggung konsekuensinya. Kami memutuskan untuk memenuhi permintaannya, meskipun dengan hati-hati. Malam berlalu dalam ketegangan dan kecemasan, tetapi akhirnya, kami berhasil membawa Jae Langkung ke kuburan yang dia tunjukkan. Namun, ketika kami tiba di sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jae Langkung tiba-tiba berhenti bergerak, matanya yang kosong kini penuh dengan cahaya biru menyilaukan. Dan kemudian, dengan suara yang serak dan menggigil, dia mengucapkan kata-kata yang membuat kami menggigil sampai ke tulang. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, katanya, suaranya bergetar dengan kebencian dan keputusasaan. Kalian telah memanggilku, dan sekarang, aku akan menghantui kalian selamanya. Malam itu berakhir dengan kepanikan dan kebingungan. Kami melarikan diri dari kuburan, tetapi rasa takut dan kecemasan masih melekat pada diri kami.
Kami tidak pernah lagi memanggil Jae Langkung setelah itu. Tetapi arwah Surya, boneka yang kami kira hanya mainan, terus menghantui kami, mengingatkan kami akan pilihan yang pernah kami buat dan konsekuensinya yang menakutkan. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasa aman, bahkan di bawah bayangan Jae Langkung yang tak terlihat.